Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara para jamaah surau Al-Mustaqim yang saya hormati, wabil khusus kepada para pengurus surau yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan subuh hari ini kita dapat melaksanakan ibadah subuh, dan alhamdulillah setelah itu kita dapat melanjutkan kegiatan rutin. Setiap hari Jumat subuh di surau ini diadakan pengajian, dan mudah-mudahan pengajian ini dapat menambah pemahaman keagamaan kita sebagai sumber kekuatan acuan kita untuk mengikuti aturan-aturan Allah di dalam kehidupan kita beragama atau beragama Islam di dunia yang singkat dan fana ini. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, barusan kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, dan hari ini kita sudah berada pada bulan Syawal. Tepatnya hari ini tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah. Ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sebentar lagi bulan Syawal ini akan berakhir dan kita masuk di bulan Zulqa'dah. Nah, di bulan Syawal ini saya lihat adalah bulan di mana kita syarat dengan berbagai kegiatan. Hari ini adalah hari di mana jamaah kita banyak melaksanakan halal bihalal, ya. Seperti yang kita lakukan sebelum Covid, sekarang sudah dimulai lagi. Ya. Kedua, hari ini juga adalah hari di mana kegiatan manasik haji diselenggarakan sebagai upaya persiapan para jamaah kita yang akan berangkat ke Mekah tahun ini menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan hari ini juga adalah hari-hari di mana selamatan demi selamatan pelepasan jamaah akan berangkat haji diadakan. Ini hampir tiap hari ada orang mengadakan selamatan dan pelepasan haji. Ya. Lebih-lebih pada hari Sabtu sore, hari Sabtu satu hari, dan hari Ahad atau hari Minggu itu banyak melakukannya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kembali pada bulan Syawal ini, memang Syawal ini adalah bulan peningkatan, bulan perubahan yang luar biasa. Ya, peningkatan di mana artinya di bulan Syawal ini melalui proses amalia Ramadan yang telah kita jalankan selama 1 bulan penuh, itu akan terjadi perubahan-perubahan besar di dalam diri seseorang itu. Perubahan-perubahan besar ini diawali dengan adanya perubahan hati manusia. Perubahan hati, karena ibadah itu sebenarnya mendidik kita untuk menjadi manusia yang punya hati bagus. Jadi perubahan itu tidak akan mungkin terjadi kalau ibadah kita tidak memberikan efek terhadap perbaikan hati. Nah, ketika ibadah ini memberikan efek terhadap perbaikan hati, sehingga hati kita menjadi hati yang berkualitas, maka dari hati yang berkualitas itu akan lahirlah amalan-amalan, niat-niat, dan amalan-amalan yang berkualitas, yang bermutu. Nah, itu. Jadi Ramadan itu sebenarnya arahnya ke sana. Nah, seperti apa
aliran hati yang berkualitas itu, mental yang berkualitas. Mental yang berkualitas itu adalah, kalau kita pakai istilah Rasulullah, adalah orang yang senantiasa dapat mengendalikan hawa nafsu ammarahnya. Karena puasa itu hakikatnya di situ. Ya. Puasa 1 bulan penuh itu mendidik kita menjadi manusia mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan hawa nafsu ammarah kita, agar tidak berkuasa di dalam jiwa kita, tidak berkuasa dalam diri kita. Maka Islam melihat nafsu ammarah itu sebagai musuh yang paling besar, yang harus kita berjuang untuk mengalahkannya. Karena kalau musuh ini tidak bisa kita kalahkan, atau dia mengalahkan kita, dia mengatasi kita, dia mengatur kita, maka itu hidup orang akan berbahaya. Kalau berdasarkan pendapat-pendapat yang saya lihat dalam, terutama orang-orang tasawuf menjelaskan tentang ini. Maka Nabi menganggap perang melawan hawa nafsu itu adalah musuh yang paling luar biasa dahsyatnya. Sampai beliau mengatakan, raja'na minal jihadil asghar wa ila jihadil akbar. Qala ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala al jihadu al nafs. Raja'na minal jihadil asghar, kita kata Nabi barusan pulang dari perang yang paling kecil. Perang kecil ini yang dimaksudkan itu adalah perang Badar. Perang itu kecil kata Rasulullah. Tetapi di mata sahabat, di mata tentara Islam itu besar dan luar biasa. Dan perang ini sangat ditakutkan kalau umat Islam itu tidak berhasil meraih kemenangan. Dan perang ini berat untuk dimenangkan. Kenapa berat? Yang pertama, tentara musyrik lebih besar daripada tentara Islam. Jadi personil prajurit itu menentukan juga dalam perang itu. Banyak sedikitnya personil menentukan juga. Kalau kita lihat dari segi personil prajurit, ya, dalam ukuran kuantitas Islam itu kalah sebenarnya. Tapi akhirnya menang Islam itu. Nah, tentu perang yang besar, yang luar biasa di mata sahabat ini dapat dimenangkan. Perang yang tentaranya banyak kalah, kita sedikit menang, itu kan luar biasa. Nah, keluar biasaan yang diraih ini membawa rasa senang, bangga, gembira, ya, pada tentara Islam. Di tengah-tengah itu Rasulullah mengatakan, raja'na minal jihadil asghar, kita ini baru pulang dari perang yang paling kecil. Wa ila jihadil akbar, akan menuju pada perang yang paling besar. Nah, sahabat terheran-heran kalau memang perang Badar yang sangat kita takuti, kita kalah, tentara musuh banyak, kita sedikit, dan ini perang menentukan. Karena ini perang yang pertama, ini perang macam apa lagi lah yang lebih besar dari ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Kalau ini perang kecil, perang besar itu seperti apa? Qala, Nabi menjawab, al jihadu al nafs. Perang yang paling besar itu kata Rasulullah adalah perang mengalahkan, mengendalikan, menguasai hawa nafsu ammarah yang berkuasa, yang cenderung kepingin berkuasa dalam setiap diri pribadi seseorang. Jadi saya melihat puasa Ramadan yang kita jalankan selama 1 bulan penuh dengan semua amaliyah yang menyertainya, itu pada hakikatnya adalah mendidik manusia untuk mampu mengatasi, mengendalikan, dan mengalahkan nafsu ammarah. Setelah Ramadan itu pergi meninggalkan kita,
uh, kita masuk di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal ini kita tuh dikatakan orang yang menang. Orang yang sukses, orang yang meningkat. Kita dikatakan menang karena kita berhasil menundukkan dan mengalahkan hawa nafsu amarah. Kita dikatakan meningkat, artinya kalau orang sudah mampu mengalahkan nafsu amarahnya, tentu amal-amalnya adalah amal yang baik, amal yang meningkat, amal yang berkualitas daripada hari-hari sebelum Ramadan, di mana kita belum menjalankan satu proses penggodokan atau latihan yang diberikan Allah SWT. Jadi di bulan Ramadan ini satu bulan penuh kita dilatih, dan di luar bulan Ramadan pada bulan Syawal ini kita membuktikan ya tanda-tanda keberhasilan kita di dalam latihan untuk memenangkan dalam melawan hawa nafsu amarah kita. Ini kira-kira seperti itu menurut ajaran Islam yang kita lihat. Jadi di bulan Syawal ini, makanya karena kita ini barusan menang perang, ini tempat yang strategis bagi kita untuk saling bermaafan. Ada yang bilang itu, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa harus bulan Syawal kita bermaaf-maafan? Ini banyak saya lihat pada hari ini pertanyaan-pertanyaan yang mengkritisi amalan-amalan rutin keagamaan. Misalnya di bulan Syawal orang menyemarakkan silaturahim dan halal bihalal, itu dikritisi. Kenapa bulan Syawal? Nah, ini memang efek dari kemajuan ilmu dan teknologi membawa pengaruh pada mudahnya kita ini mendapatkan informasi. Kalau zaman dulu itu kan tidak ada HP, pendapat itu hanya berkembang, itu hanya sekitar lingkungan kita saja. Tapi kalau dengan adanya HP ini, pendapat-pendapat seperti tadi itu dimasukkan di sini, di-share itu dalam waktu hitungan menit, semenit, 2 menit, atau mungkin setengah jam, bisa jutaan orang yang tahu. Sehingga menimbulkan kebimbangan dan keraguan dalam beragama. Jadi amal kita sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Tapi karena ada yang mengkritisi, mengangkatnya ke permukaan, di-share lewat ini, jutaan orang tahu, maka ini goyang semua. Nah, itulah peran pada hari ini diperlukan adanya. Oleh karena itu banyak hari ini orang-orang yang bersemangat luar biasa dalam menjalankan agama, ingin berubah luar biasa. Tapi kalau tidak ada guru yang bimbingnya, itu juga semangat yang tidak disokong oleh ilmu yang cukup, bisa juga menimbulkan hal-hal yang tidak bagus dalam beragama, menimbulkan ekstrim dalam beragama. Semangat hebat tak disokong oleh ilmu yang cukup, itu melahirkan manusia-manusia yang ekstrim dalam beragama, padahal agama tidak mestinya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kita lihat pada hari ini. Nah, jadi tadi saya kembali, kenapa harus di bulan Syawal orang ini bersilaturahim dan halal bihalal? Kan semua bulan boleh silaturahim dan halal bihalal. Itu pertanyaan seperti itu. Ada lagi mengkritisi tidak ada halal bihalal seperti yang kita buat itu, kumpul di gedung-gedung, di kantor-kantor, diadakan tausiah, diadakan salam-salaman. Tidak ada itu, bid'ah itu katanya. Kan muncul lagi itu persoalan di permukaan itu. Jadi saya katakan, kalau kita tidak punya majelis, dan di majelis tidak ada klarifikasi tentang bagaimana duduk masalah persoalan-persoalan yang diangkat ke permukaan pada hari-hari seperti ini bisa membingungkan orang. Ini saya ini benar apa salah? Orang yang udah bagus tadi menjalankannya mulai mundur, ragu-ragu, bimbang, lemah. Tapi lebih kalau memang dikuatkan dengan dalil-dalil yang sifatnya menekan dan menakutkan orang itu, sehingga dia tidak mau melakukannya sama sekali. Jadi menurut saya amalan kita udah bagus. Bulan Syawal yang lalu saling bermaaf-maafan, rela-merelakan,
dengan ada isu ini berhenti. Lalu enggak lagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Itu enggak boleh seperti itu. Maka di situ diperlukan ada majelis, diperlukan ada ustadz yang memberikan pengarahan dan bimbingan untuk menjelaskan duduk masalah hukum yang seperti itu. Nah, saya kembali tadi, silaturahim dan halal bihalal tidak dibatasi oleh waktu tertentu, kapan saja boleh. Tapi dalam konteks filosofisnya, bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang strategis kita meminta maaf dengan orang. Dan juga bulan strategis kita memberi maaf kepada seorang. Kenapa? Karena di dalam bulan Syawal itu hati kita barusan bersih dengan amalia Ramadan kita. Nafsu amarah kita barusan selesai kita kalahkan dengan amalia Ramadan kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, orang itu kalau salah berat nak minta maaf. Kenapa? Karena dikuasai oleh nafsu amarah. Jadi selama nafsu amarah itu berkuasa dalam diri dia, orang biarpun salah, dia tidak akan meminta maaf. Pasti begitu. Dan selama orang itu dikuasai oleh nafsu amarah di dalam dirinya, orang datang minta maaf, dia pasti tutup pintu. Bahkan ada terjadi, Bapak Ibu yang saya hormati, begitu salam-salaman, tangannya ditepis. Bayangkan Pak, ini berarti sudah luar biasa. Jadi selama nafsu amarah masih menguasai kita, orang walaupun salah dia tak akan minta maaf. Yang didatangi dimintai maaf tidak akan mungkin memberi maaf kepada orang yang dianggapnya musuh karena nafsu amarah dalam dirinya. Tapi ketika nafsu amarah ini sudah kita cairkan dengan amalia Ramadan kita, maka di situ kebeningan hati kita akan hadir, akan muncul. Dan orang akan menyadari kekurangan dan kehilafannya dan mendorong dia untuk rela meminta maaf. Dan juga orang datang dia rela memberikan maaf. Ini di bulan Syawal. Maka bulan Syawal itu indikator. Kalau di bulan Syawal orang berat nak minta maaf, jangan harap bulan lain lebih mudah minta maaf. Kalau di bulan Syawal dia berat untuk memberi maaf, di bulan lain jangan harap dia akan mudah memberi maaf. Itu ukurannya seperti itu. Nah, jadi di bulan Syawal ini kenapa dimarakkan budaya silaturahim dan halal bihalal? Nah, jadi saya melihat silaturahim dan halal bihalal itu satu bentuk perubahan. Ya, menuju ke arah yang lebih baik, ke lebih meningkat, ya, dibanding hari-hari sebelumnya, disebabkan karena hati kita sudah bagus dan sudah bersih melalui proses amalia Ramadan yang kita jalankan selama 1 bulan penuh. Maka di bulan ini marak silaturahim dan halal bihalal. Di bagian tempat saya diundang untuk memberikan tausiah, ya, di kantor, di majelis taklim dan juga di organisasi-organisasi. Ini saya lihat alhamdulillah sudah mulai dilaksanakan sebagaimana sebelum COVID-19 ini terjadi. Jadi saya lihat ini sudah bagus, ya. Lalu kegiatan halal bihalal itu sendiri positif. Itu konsep teknis, memudahkan orang itu untuk bisa berjumpa guna mengimplementasikan sunnah Rasulullah. Kalau Pak Udin nak kunjungan satu komplek ini dari depan ke belakang, ini berapa rumah? 60 rumah? 60. 2 minggu tidak selesai Pak. Satu-satu rumah kita ketok. Apalagi kalau kita naik sambil duduk sebentar, makan kue lagi, minum air putih, itu makin panjang waktunya. Ya. Nah, ini 60 rumah 2 minggu tidak selesai. Apalagi kedua kompleks sebulan tidak selesai. Kita usahlah kita ini masuk rumah orang duduk sambil memakan kue lebaran. Kita bersalam depan pintu rumah aja saya kira tidak cukup waktunya. Apalagi kalau udah masuk di rumah orang, disuguhkan air teh, kemudian kue lebaran 6 jenis, ya. Ada kue lapisnya. Ini makin panjang cerita kita. Jadi ini menurut saya Pak, 2 minggu tidak selesai. Ketika acara yang bertemakan halal bihalal ini dibuat, kan ditentukan hari apa, tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa jamaah kita undang. Nah, undangannya dibuat, konsumsi disiapkan, penceramah didatangkan, protokol
ya hadir untuk membuka acara, susunan acara disusun dari 1 sampai akhir. Siapa membaca doa? Nah ini Pak 3 jam selesai. Jadi pekerjaan yang mestinya 2 bulan selesai 3 jam. Ini budaya Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi menurut saya ini budaya positif untuk mengimplementasikan sunnah Rasulullah. Bukankah Nabi sudah mengatakan ma min muslimaini aw ma min rajulaini yaltaqiyani yatasafani ghafarallahu lahuma qabla atafarraqa. Apabila 2 manusia, 2 laki-laki, 2 orang Islam bertemu, yatasafahani yaltaqiyani yatasafahani, bertemu dan jabatan tangan, tentu di hatinya saling memaafkan, saling merelakan. Ghafarallahu lahuma qabla atafarraqa, maka kuntan Allah mengampunkan dosa di antara keduanya sebelum keduanya itu berpisah dari tempat pertemuannya berjabatan tangan. Jadi menurut saya halal bihalal itu konsep teknis memudahkan kita berjumpa untuk mengimplementasikan sunnah Rasulullah SAW guna mencapai pencairan persoalan kemanusiaan kita, sehingga tidak ada lagi sangkut paut antara manusia karena kita sudah saling memaafkan, saling merelakan dan saling menghalalkan. Itu hakikat. Jadi pada hari ini menurut saya jangan kalau kita membaca ini lalu haram, salah, sesat, bid'ah, jangan dulu. Kita punya majelis, tanya dengan ustaznya. Kita gelar, kita buka, ya sesuai dengan kedudukan hukumnya seperti apa. Nah, jadi itu yang paling penting menurut saya perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita pada hari ini. Saya kira ini sedikit yang dapat saya sampaikan pada subuh hari berbahagia ini. Bila ada lebih kurang mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu karena kedaifan saya. Dan saya mengucapkan walaupun sudah tanggal 26 daripada bulan Syawal, belum terlambat saya kira. Ini juga budaya-budaya ini selamat lebaran ini Pak. Ada orang kita kirimkan tuh tidak balas dia. Karena itu tidak ada hukumnya, salah. Ini juga perlu penjelasan Bapak Ibu yang hormati. Ada selamat hari Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin dan seterusnya, itu tidak dibalas. Ini juga maka oleh karena itu saya katakan kita kalau belajar agama ini jangan hanya dari satu guru. Kalau bukan dari guru itu sesat semua. Kalau bukan dari guru itu salah semua. Kalau bukan dari guru itu menyimpang semua. Ini berbahaya Pak. Kalau sudah orang belajar agama fanatik pada satu guru, kalau bukan itu sesat, salah, tanpa ada bandingan dengan yang lain, ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi karena itu apalagi sekarang ini memang kita harus ya banyak. Kalau ada begini ya datang ke majelis taklim, ada klarifikasi. Jadi hari-hari ini itu selamat Idul Fitri itu kan bahasa untuk mengikat silaturahim kita sebenarnya. Bukan negatif itu ucapan-ucapan itu. Tapi yang bagus-bagus seperti ini dianggap salah. Jadi hal-hal begini juga perlu kita jelaskan kedudukan hukumnya seperti apa. Walaupun hari ini sudah 26, tapi mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau menyelesaikan puasa Syawal. Ya, tapi kalau untuk puasa Syawal 6 hari udah tidak kekejar lagi. Tapi kalau hanya kurang 2 hari, insya Allah Bapak Ibu yang hormati masih bisa. Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.